masalah Tritunggal. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Di bagian awal lagi dari ini malah di ayat yang ke-9 ya, di situ ketika Tuhan Yesus sebenarnya kalau dari ayat 1 bicara Bapa, dia akan pergi kepada Bapa. Cuma dia di sana katanya, aku akan pergi kepada Bapa, akan menyiapkan tempat bagi kamu, ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, ya. Mengenal Bapa dan lain sebagainya. Lalu Filipus bertanya, bicara Bapa, kasih tunjuk Bapa itu kepada kami. Lalu Tuhan Yesus bilang, Filipus, sekian lama engkau bersama dengan aku, engkau tidak pernah melihat aku. Karena barang siapa yang melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Walah, ini repot juga. Dan di sini yang kita baca tadi, percayalah bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Ya memang sebenarnya pribadi Allah itu adalah pribadi yang paling unik dari semua pribadi yang ada, yang Dia ciptakan. Sebenarnya tidak ada manusia yang bisa mengenal Allah dengan sempurna. Mustahil. Saya katakan mustahil. Terlalu sombong, congkak. Kalau seorang teolog berkata dia sudah mengenal Allah Tritunggal dengan sempurna, terlalu sombong. Tidak bisa. Di mana ada ayat-ayat yang berkata bahwa Bapa mengutus aku. Kalau pribadinya cuma satu, siapa mengutus siapa? Ini tidak bisa masuk akal. Pada waktu Yohanes Pembaptis membaptiskan Tuhan Yesus, di situ ada Tuhan Yesus berdiri sedang dibaptiskan. Dan ada Roh Kudus yang dipresentasikan dengan burung merpati, dan ada suara dari langit dan berkata, inilah anakku yang kukasihi. Ini jelas ada 3 pribadi yang terpisah. Tetapi kita ketemu ayat-ayat yang barusan kita baca. Percayalah Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Walah, mau bagaimana ini? Saya kadang-kadang capek mengurus para Calvinis yang sebenarnya saya berkata bahwa mengapa saya berkata bahwa mereka terlalu dicekokin oleh filsafat. Jadi tidak berdasarkan ayat Alkitab. Lebih berdasarkan kepada filsafat. Semua bidat yang ada di dalam kekristenan muncul itu karena penekanannya pada ayat tertentu dan sengaja melupakan ayat-ayat tertentu. Ya, kalau kita berpaku mati hanya pada ayat yang di Yohanes 14 tadi, percayalah Bapa di dalam aku dan aku di dalam. Ini kan enak. Di situ kan. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Tidak bisa dipisah, Pak. Lihat ayat ini, tidak bisa. Oh. Tapi mengapa ada ayat yang lain yang berkata, jangan memegang aku belum pergi kepada Bapa. Aku belum pergi kepada Bapa. Dan berulang-ulang kali ayat Alkitab mengatakan hal-hal yang menunjukkan di sini Yesus dan di atas sana ada Bapa. Banyak sekali ayat yang bisa dikumpulkan. Nah, kalau begitu sudah, apa yang mau disimpulkan? Oke? Tidak bisa tidak. Ada 3 pribadi. Tiga pribadi yang dalam kesatuan.
Kalau begitu, berarti apa? Aku dan Bapa adalah satu. Satu secara hakikat, satu secara roh, satu secara nature. Aku dan Bapa adalah satu. Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Bapa. Kami adalah satu. Bapa dan aku satu. Tetapi terdiri dari 3 pribadi. 3 pribadi yang bisa mengutus. Bapa mengutus anak. Artinya mengutus itu artinya bisa disuruh, mengutuskan suruh pergi. Saya mengutus kamu pergi ke Sunter Mall. Mengutus. Nah kalau mari saya utus kamu ke Sunter Mall. Terus saya nyetir bawa kamu, itu bukan ngutus namanya. Artinya apa? Kita pergi sama-sama. Itu bukan mengutus. Betul nggak? Artinya apa? Marilah kita pergi sama-sama. Jadi kalau Bapa turun ke bumi ini juga bersama-sama Tuhan Yesus karena tidak bisa dipisah, itu bukan mengutus. Bukan mengutus. Dan terlebih dari semuanya, pada waktu Tuhan Yesus tersalib di situ, teriakannya apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak ikut tersalib? No. Yang tersalib itu Tuhan Yesus. Nah, jelas sekali. Di manakah di Alkitab terdapat ayat yang memuat kata Allah Tritunggal? Atau di manakah di Alkitab ada tertulis kata Allah Tritunggal? Saya sudah terangkan tadi, saudara. Atau saya langsung berikan jawabannya, tidak ada. Ada dari kalangan aliran kekristenan tertentu yang kemudian kita sebut sebagai aliran bidat, yang bahkan mengatakan doktrin Allah Tritunggal itu penemuan setan. Sampai sejauh itu, Pak ya? Jelas sekali itu tuduhan yang sudah sangat-sangat serius sekali kalau disebut itu penemuan setan. Betul. Begitu. Yeah. Oke, tetapi di kalangan Kristen saya yakin tetap ada orang menganggap sebenarnya orang-orang Kristen tidak boleh percaya kepada Allah yang disebut Tritunggal karena dianggap nggak alkitabiah. Kalau ditanya kenapa nggak alkitabiah, karena istilahnya tidak ada di situ. Betul. Gitu ya, karena biasanya orang yang berbicara seperti ini memang sudah berangkat dari satu kepercayaan bahwa Allah itu satu. Jadi tekanan pada oneness-nya itu yang ditekankan dulu. Yeah. Jadi maka karena itulah kalau ada disebut 3 diri, 3 pribadi, ada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kemudian mereka sudah langsung nggak setuju. Nah, untuk menyatakan ketidaksetujuannya, kemudian mereka mengatakan ini nggak alkitabiah. Kenapa nggak alkitabiah? Salah satu alasannya seperti tadi, kan karena istilahnya tidak ada di Alkitab. Sebenarnya betul istilah itu tidak ada di Alkitab. Ya, Pak Luki. Istilah itu muncul pertama kali dalam catatan sejarah teologi itu di abad kedua. Seseorang bernama Tertullianus yang membuat satu istilah, kata Trinitas. Jadi dari 2 kata, tri dan unitas. 3 dan kesatuan. 3 unitas. Ya unity gitu ya. Unitas. Jadi digabung menjadi Trinitas. Kemudian Indonesia menjadi Tritunggal. Betul, kita harus akui istilah itu muncul di abad kedua, bukan tertulis di dalam Alkitab. Namun kita salah berpikir kalau istilahnya tidak ada di Alkitab, kata itu tidak ada di Alkitab, itu pasti tidak alkitabiah. Kenapa? Kata atau istilah itu membawa konsep. Kata kita gunakan, istilah kita gunakan karena kita anggap kata-kata itu atau istilah-istilah itu bisa membawa konsep-konsep yang kita ingin nyatakan, kita ingin perlihatkan. Jadi jangan dulu kita langsung bilang, oh kata itu nggak ada, istilah itu nggak ada. Tapi konsepnya ada apa enggak? Betul. Apakah kita bisa gunakan istilah Tritunggal untuk membawa konsep itu? Iya, betul. Nah, kalau ada orang mengkritik mengatakan tidak bisa,
Dan tapi dia setujui bahwa Allah itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Silakanlah cari satu istilah lain yang lebih cocok. Tetapi biasanya bukan bilang dia mau cari istilah lebih cocok. Dia hanya mau bilang Allah itu bukan 3 diri dan dalam kesatuan. Dia hanya nggak setuju deh itu. Tapi kalau dia bilang istilah ini nggak ada di Alkitab, silakan cari istilah yang lebih cocok untuk itu atau yang lebih ada di Alkitab kan. Iman kita bukan tanpa dasar. Iman Kristen itu iman yang punya dasar. Kalau kita bilang kita beriman kepada Allah Tritunggal tapi nggak punya dasar di Alkitab, bagaimana sih? Kita mulai dulu dari kata Tritunggal itu sendiri. Trinity, Trinitas. Iya, karena kita mesti pertanggungjawabkan loh. Ini banyak sekali orang-orang yang non-Kristen bertanya kepada saya. Termasuk saya beberapa kali diundang ke sebuah pesantren atau beberapa pesantren untuk menyampaikan kuliah Kristologi sebagai dosen tamu. Saudara-saudara, mereka bertanya masalah itu. Bukankah Alkitab adalah kitab suci Anda, Pak Yosua? Iya. Dan bukankah iman seluruh orang Kristen dibangun di atas dasar kitab suci? Alias kitab suci itu menjadi dasar kekristenan, dasar semua ajaran Kristen, dasar keimanan Kristen. Ya, saya bilang gitu. Lalu kenapa? Lalu bolehkah Anda menunjukkan di mana dasarnya ajaran Allah Tritunggal itu, Pak? Itu ditanyakan loh, saudara-saudara. Tunjukkan ayatnya, di mana ada tertulisnya Allah Tritunggal. Untunglah saya sudah terbuka pewahyuan ini. Ya, tentang ketuhanan dan kealahan yang alkitabiah. Puji Tuhan, Tuhan sudah persiapkan saya belasan tahun yang lalu. Mulai memperhatikan hal ini. Saya dulu pengajar Tritunggal, Pak. Halo, saya dosen Tritunggal dulu. Sangat kreatif dalam mengajarkan Tritunggal. Saya kadang-kadang mentertawakan orang-orang sombong yang berkata bahwa dia sudah mengenal Allah Tritunggal secara sempurna. Saya sendiri tidak berani berkata. Saya hanya mencoba untuk memadukan semua ayat. Kita bisa kumpulkan buat tesis. Semua ayat yang berhubungan dengan Allah Tritunggal, kesatuannya dan ketigaannya. Apanya yang tiga dan apanya yang satu. Maka itu dia disebut Tritunggal. Dan dalam hal apa mereka satu? Dan dalam hal apa mereka tiga? Wah, ini harus sangat jelas. Allah Tritunggal itu adalah buah dari orang mempelajari Alkitab secara exegese. Ya, sudah ditetapkan dulu temanya bahwa Allah itu Tritunggal. Esa tapi 3 pribadi. Itu tema yang dibangun. Itu exegese, bro. Karena di Alkitab tidak ada bicara begitu. Omongan yang tidak berdasar. Ya, omong kosong. Itu yang dibilang hoax. Nah, buat saya, ya dan sepanjang 2000 tahun ini, semenjak abad kedua sampai sekarang, orang-orang Kristen, mau dia Protestan, dia Katolik, dia Anglikan, dia Ortodoks, setuju, istilah ini sangat tepat. Memang tidak ada Alkitab, tapi sangat tepat. Wah, bisa-bisa masuk juga kategori hoax itu, doktrin Tritunggal. Karena apa? Tidak ada di dalam Alkitab loh. Tapi kita bilang ada di dalam Alkitab. Bisa juga masuk kategori teologi hoax. Iya, kenapa? Karena yang ada di Alkitab bicara Allah itu Esa. Nah, Allah yang Esa itu jelas, titik. Allah kita itu unitas. Tetapi bukan sekedar hanya unitas. Bahwa Allah kita itu tri. Tapi bukan politeisme, tri Allah itu 3 Allah. Bukan juga Allah itu hanya satu diri dalam tadi unitas monoteistik. Dia monoteistik betul, tapi bukan sekedar itu. Dia ada 3 diri. Tapi 3 diri ini juga bukan 3 Allah ya, begitu. Dia ada di tengahnya. Kata apa yang cocok untuk itu? Puji Tuhan,
Tertullian menciptakan satu istilah yang sangat bagus, triunitas. Allah kita itu Tritunggal. Kalau ada orang merasa ndak enak pakai istilah itu, silahkan, mungkin begitu ya, mau ciptakan istilah lain, atau kalau enggak pakai saja istilah gini, Allah kita adalah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah ini bukan tiga di Allah, tapi tiga diri dalam satu kealahan. Allah kita ini satu, tapi bukan hanya satu diri, dia satu esensi, tapi tiga kealahan. Tiga diri, satu kealahan, tiga diri. Kalau orang mau tanya, lantas untuk konsep kayak begitu, punya nggak sih istilah yang lebih agak bagus untuk menggambarkannya? Betul. Mau nggak mau kita mikir juga. Ya, Tritunggal bagus untuk menggambarkan itu. Kira-kira seperti itu, Pak. Iya. Berhenti di situ, soal penafsirannya urus masing-masing. Gak usah baku melawang, orang Ambon bilang. Ya, tanggung jawab masing-masing. Oke, semua gereja mengatakan, saya percaya Allah yang Esa. Oke, titik di situ aja. Urusan Anda mau jabarkan Allah yang Esa itu 2 pribadi, 3 pribadi, 4 pribadi, atau banyak pribadi, tanggung jawab masing-masing. Silahkan, terserah Anda. Tapi Allah yang Esa di dalam Alkitab adalah Allah yang satu pribadi. Dan Allah yang Esa itu adalah Yesus Kristus, Tuhan. Itu yang harus kita ajarkan. Amin, saudara.